Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di prediksi duet maut. Saya Bunggus dan masih ditemani dengan Bung Abo. Oke, Apa Bung kabar Abo. Bunggus? Alhamdulillah, kabar Senang sekali baik. akhirnya kita bisa ketemu ya. Ya, dipertemukan di sini di prediksi duet maut Piala Eropa Eropa. bersama Super Super Soccer. Soccer. Oke nih, Bung Abo, Ya. kita sekarang memasuki ke babak 16 besar nih. 16 16 ya. besar yang nanti malam ada pertandingan pertama antara Denmark melawan Wales. Wales. Luar biasa, dan dilanjut di pertandingan kedua ada Italia melawan Austria nih. Wow, ini pertandingan yang sangat menarik ya. Pertandingan yang sangat kita tunggu-tunggu. Betul, 16 besar ini tim-tim terbaik pastinya. Mereka lolos ke babak Dan ini 16 langsung sistem besar. gugur ya Bunggus Iya, ya. langsung Pokoknya sistem gugur. ketika ada yang mengalami kekalahan, angkat koper. Iya, Angkat betul, koper. Wah. langsung pulang. Tapi menarik nih di pertandingan yang pertama nanti di pukul 11 waktu Indonesia, 23 waktu Indonesia. Waktu Indonesia Barat. Jadi ada pertandingan Denmark melawan Wales. Wales. Di mana Denmark itu asalnya Di bawah. paling bawah. Cuman menang satu kali tapi bisa lolos. Ya, seperti itulah Bung Gusdo. Mungkin tim Denmark juga kurang panas pertandingan pertama. Bagaimana di pertandingan pertama mereka begitu kesulitan beradaptasi, apalagi sempat ada kejadian Eriksen itu ya Eriksen di ya. pertandingan pertama. Itu yang mungkin secara psikologi buat tim Denmark sedikit terpengaruh. Tapi mereka berpikir positif bahwa ketika kehilangan Eriksen, bagaimana caranya tim kita harus memberikan yang terbaik dan memberikan kado. Minimal kita bisa lolos 6 besar, kalau lebih bagus bisa lolos ke babak selanjutnya. Oke. Seperti itu, Bung. Ini mungkin Wales melawan Denmark ini menjadi pertandingan yang seimbang saya rasa. Ya, pasti. Seimbang. Pasti. Pasti ini seimbang banget. Karena kedua tim juga sama-sama ketika di pertandingan ke satu yang kedua, mereka begitu kerja keras lah. Tertatih-tatih lah sedikitnya, Ya, Bung betul. Gusdul ya. Sampai akhirnya mereka bisa lolos ke babak selanjutnya. Ini kedua tim yang tadinya juga sempat tidak diunggulkan, tapi karena memang Denmark juga punya cerita yang sangat luar biasa. Mereka pernah menjuarai Piala Eropa ya. Tim dinamit teh. Tim dinamit ya, Bung Gusdul. Wah, beledak. Nah, sekarang juga mungkin dia ngebeledak lagi nih, gitu kan. Saya pikir pertandingan malam ini Denmark akan habis-habisan. Bagaimana tim Wales juga sama, mereka juga punya ambisi ingin mencetak sejarah baru juga, bisa ke babak selanjutnya. Saya punya keyakinan pertandingan ini akan membuat kedua tim sudah pasti saling bunuh dong. Oke, tahan dulu. Iya. Tahan dulu. Kita akan bahas nih lolosnya Denmark ketika membantai Rusia. Itu menjadi pertandingan yang sangat saya nonton kebetulan Bung Abo. Wow. Nonton dari awal sampai akhir. Denmark melawan Rusia itu luar biasa. Jadi para pemain Denmark kan bermain di depan para supporternya, Publiknya pendukungnya. sendiri. Wah, kata mah luar biasa lah. Pemain mudanya, barisan belakangnya, sampai lini tengahnya tidak memberi kesempatan ke Rusia untuk menekan. Iya. Bahkan di menit-menit awal Rusia sempat menekan pertahanan Denmark, cuman gol yang tercipta oleh Tidak Denmark, sebantu ya. nah itu membuat pemain Rusia seperti Down. nah gimana nih sebagai mantan pemain? Ya, biasanya ada stimulus tersendiri ya. Ketika kita bermain di hadapan pendukung sendiri, Bung Gusdul, tim Denmark juga tidak mau menanggung malu. Ya. Apalagi sempat tertatih-tatih dan akhirnya juga mereka bisa keluar dari tekanan. Saya pikir juga pertandingan malam ini, ya jangan melihat sekarang bermain di Denmark, di kandang sendiri seperti kemarin bermain ya. Ya. Sekarang kan pertandingan netral ya, Bung ya. Ya, netral. Netral. Kalau tidak salah kita malam ini bertanding Di mana? di mana? Siliwangi. Di bukan. lapang bola kayaknya. Oh iya, lapang bola udah pasti. Ya, pokoknya kedua tim juga punya sama-sama ini ya, tidak terpengaruh gitu teh gini Bu. Betul. Di Eropa mah mau main di luar ataupun di dalam juga tidak terpengaruh. Ya. Tapi yang jelas pemain mah selalu punya motivasi tersendiri ya ketika bertanding di hadapan publik sendiri. Tapi saya yakin
penonton pun akan dibagi dua ya. Mereka 50%, mereka juga 50%. Jadi tim Wolves 50%, Ya, tim Denmark Denmark. 50%. Jadi seru, seimbang. seru lah, Seimbang. seimbang itu udah Oke. pasti. Oke nih yang mungkin dari Denmark ada satu pemain muda yang saya rasa itu bisa mencetak gol sedikit dari luar kotak penalti itu. Nah itu yang membuat para pemain Denmark bangkit luar biasa, Bung Abo. Akhirnya menghancurkan Rusia yang digadang-gadang akan lolos dengan mudah. Ya, Nah, saya juga Denmark, punya sempat dari awal juga saya punya pemikiran bahwa Rusia juga bisa melenggang ke babak selanjutnya ya. Bagaimana ketika kemarin mereka tampil di Piala Dunia juga mereka sempat membuat kejutan. betul. Ya, tapi ya itu tadi mungkin karena banyak faktor yang berpengaruh buat tim Rusia. Kenapa di Piala Eropa ini mereka kurang bisa berbicara banyak. Oke nih, Bung Abo, kita ke Wallace nih. Wallace mungkin dengan Gareth Bale. Oh, sudah Ada pasti. Gareth Bale ya di Wallace. Nah, ini kan mungkin pertemuan pertama antara Denmark dengan Wallace. Ini adalah pertemuan pertama dari sekian pertandingan, dari sekian Piala Dunia dan Piala Eropa baru pertama. Kira-kira akan terjadi kejutan seperti apa nih? Ya, Apakah Wallace akan memberikan meredam tim dinamit atau Denmark akan meledakkan Wallace? nah ini seru nih Bung Gus dulu ya. Gitu. Iya, Wallace dengan identiknya dengan Gareth Bale-nya. Ya, betul. Denmark juga identik dengan dinamitnya. Mereka begitu kokoh, mereka begitu sangat luar biasa kemarin di pertandingan terakhir. Saya pikir pertandingan akan berjalan menarik, tapi saya masih punya keyakinan bahwa Denmark bisa berbicara untuk melenggang ke babak selanjutnya tanpa mengecilkan kemampuan timnas Wolves juga ya. Saya berharap sih di pertandingan malam ini tim Wolves juga memberikan kejutan dengan tidak terpaku juga sama sosok Gareth Bale, tapi Gareth Bale sendiri yang harus bisa berpengaruh kepada pemain-pemain yang lainnya. Harusnya positif tentunya Bung Gus. Iya betul lah. Iya dong. Kalau negatif mah berarti kesetrum. Oke deh. Ini pemenang dari Wallace dan Denmark sendiri akan bertemu dengan pemenang antara Italia dengan Austria. Wah. Tapi kita tidak akan membahas Italia itu dong. ya. Nanti Ini dulu dong satu-satu. Yang jelas kita lihat dulu malam ini tim mana yang lolos, tapi saya masih tetap punya keyakinan dinamit akan meledak malam ini. Kita tahan dulu karena ada yang mau lewat yang satu ini. Oke, kita lanjut lagi obrolan menarik nih, pembahasan menarik, prediksi menarik. Saya Bung Gus masih bersama Bung Abo. Oke, Bung. Sudah di ini kopinya minum dulu. Tapi tidak untuk ke muka ya. Oh, jangan. Nanti kalau Inggris kalah baru. Inggris kalah baru. Alhamdulillah. Nikmat, Bang. Oke, Bung Abo. Gimana? Tadi kan ternyata kita prediksinya salah. Denmark dan Wales itu pernah ketemu. Iya, tapi yang kita katakan itu belum pernah ketemu di babak 16 besar, maksudnya seperti itu. Tapi dan terlalu jauh juga ya, Bung. kualifikasi 2008 sama 2018. Terakhir 18 ya, terakhir 18. Jadi di kualifikasi Piala Eropa kan pernah bertemu. Friendly match juga sekali. Ya, friendly match sekali ya, Bung ya. Cuman Denmark masih unggul nih, masih unggul. 2-1. Oke. Nih Bung Abo nih. Kembali ke pemain Denmark, pemain muda yang pemain termuda mungkin menjadi sejarah dan rekor terbaru untuk timnas Denmark. Damsgaard. Oke. Gimana nih kira-kira ke depannya nih prospek anak muda Denmark ini nih? Oke. Ya saya melihat sosok Damsgaard ini dia punya potensi untuk lebih berkembang. Saya pikir dia jangan sampai salah memilih tim dan jangan terpengaruh juga dikait-kaitkan dengan kalau pemain muda yang masih transisinya ingin mendapatkan mencari jati diri, transisi menjati diri. Saya pikir jangan terpengaruh dengan hal bermain kayak kemarin. Ada pemain dari Italia yang terpengaruh akhirnya harus pindah, ya kan? Saya berharap pemain seperti ini harus kita jaga. Jaga dalam artian jaga yang jelas kualitas bermain sudah pasti ya. Pelatih lebih tahu. Jaga bagaimana perjalanan dia itu supaya mulus dan baik gitu. Biasanya dalam dunia sepak bola yang pernah saya rasakan, Bung Gus, ketika
kita melangkah salah jalan biasanya, salah tim memilih tim, biasanya suka ada layu sebelum berkembang. Saya berharap pemain tersebut bermain di tim yang punya porsi bermainnya banyak. Oke, jadi lebih Tapi, banyak tapi jam tetap bermainnya ya. tim yang bersaing di papan atas ya Bung ya. Ya betul. Seperti itu Bung. Oke. Karena kita ngelihat kemarin juga golnya sangat luar biasa itu anak. Kalau di kita pemain yang attitude-nya itu salah klub atau salah jalan mereka? Ya biasanya saya sedikit agak menyoroti. Saya banyak pemain-pemain di kita yang bagus, pemain-pemain muda yang bagus, tapi mereka sudah mungkin comfort, nyaman berada di tim Persib. Kalau saya punya pemikiran seperti itu, oke. Hanya sekedar ingin jadi pemain Persib aja sudah cukup. Tapi kalau saya pribadi, saya akan melakukan lebih dari challenge itu. dulu, cari challenge tantangan dulu emang. Oke. Kita cari kemampuan kita, potensi kita yang belum tergali, menit bermain yang banyak. Ketika kita sudah mendapatkan itu semua dan ketika kita juga sudah nanti punya sesuatu hal yang bisa menjadi kebanggaan kita dan bisa diberikan ke manajemen, otomatis ya punya peran penting dan punya peran besar. Jangan sampai ya nyaman, diam, hanya sebagai penonton dan tim doang aja. Oke. Gitu, Bung. Oke, berarti kalau misalkan satu pemain, kita ke Indonesia dulu lah. Oke. Kalau misalkan satu pemain tapi tidak diberikan menit bermain atau misalkan dia dikontrak tapi menit bermainnya istilahnya hanya pengisi bangku cadangan saja. Berarti mending keluar dong. Kalau saya bukan berarti kita tidak cinta daerah, tidak nasionalisme ke jiwa kedaerahan kita nggak ada, tapi tunjukkanlah kemampuan kita yang terbaik di luar. Itu pun kalau memang ada yang menampung dan memberikan kesempatan ya, Bung ya. Tapi saya yakin dan saya percaya bahwa itu pasti ada. Pasti kalau ada ya. kita ada kemauan untuk ingin maju, Oke. lakukanlah itu. Oke, terima kasih. Paham ya? Oke, paham. Iya, Sekarang, sayang Oke, gitu. sekarang ini Gareth Bale nih. Oke. Gareth Bale itu kan di tim besar. Ya. Tapi sinarnya seperti seolah-olah dia itu meredup nih. Di timnya, klubnya juga kurang bersinar. Yeah. Sekarang di timnya sendiri di Wolves tidak, kalau menurut saya tidak begitu bagus. Yeah. Ada apa nih dengan Gareth Bale kira-kira? Saya pikir seperti ini Bung Gusdul. Ketika dia mengalami masa transisi kemunduran ya, dalam artian bahwa bukan kemampuannya sudah tidak bisa kita pakai lagi ya Bung ya. Tuh. Tapi saya pikir kemarin juga ada sedikit polemik ketika apakah dia untuk tetap bertahan di klubnya atau memang harus pindah. Di satu sisi saya punya keinginan bahwa Gareth Bale ingin tetap mengabdi untuk Real Madrid. Tapi di dunia profesional seperti yang sekarang ini terjadi ya Bung ya, kalau memang pelatih sudah membicarakan bahwa kamu tidak masuk skema yang sudah saya rancang, itu secara tidak langsung kita harus Cabut ya. punya plan B. Bagaimana dan harus bagaimana kita melakukan demi menyelamatkan karir kita sendiri. Oke. Nah kemarin kan dia sempat tetap bertahan. Iya, Sampai bertahan. akhirnya waktu bermainnya sedikit. Bertahan akhirnya pindah ke Tottenham kan? Iya. Oke. Di Tapi Tottenham diberikan kepercayaan, menit bermain juga dia banyak. Tapi tetap ya, mungkin biasanya di situ juga berpengaruh sosok pelatih ya Bung ya. Karena memang ketika si pemain sudah ada chemistry dengan pelatih, saya pikir saling respect, kepercayaan diri itu pasti akan ada. Oke. Salah satunya dia datang ketika pelatih sudah ada. Kadang-kadang juga biasanya kalau pelatih yang sudah punya skema pemain yang diharapkan dan pemain yang memang ingin bermain di klubnya sudah pasti diajukan sebelum-sebelumnya. Oke. Seperti itu Bung Gusdul. Oke, terima kasih Bung Abo di pertandingan pertama karena kita nanti ada pertandingan kedua. Oish. Italia melawan Austria. Wow. Tapi mungkin kita ngebahas Italia sedikit lah karena Udah pasti menang. Ya. Gitu. Awal udah menggigit Austria menggigit loh, Bung. Oke. Nah, kembali ke Denmark sama Wolves nih. Kira-kira Damsgaard bisa mencetak gol nggak nanti di pertandingan malam ini nih? Oke. Saya pikir dia bisa melakukan itu kembali ya, Bung ya. Tanpa mengesampingkan kemampuan pemain lain. Ya. Nah, Karena yang lain juga kemarin gol-golnya bagus. dari tendangan spektakuler, terus proses golnya itu dari umpan-umpan
ketika dia punya peluang, selesai. gitu. Ya itulah yang dinamakan kolektivitas tuh ya Bung ya. Itu yang dinamakan kebersamaan. Jadi teamworknya memang sudah terbangun. Denmark saya pikir tidak sosok Damsgaard aja yang harus mencetak gol. Saya pikir pemain lain juga punya peluang untuk mencetak gol. Tapi mereka ketika Damsgaard juga mendapatkan pengawalan ketat ya Bung ya. Saya pikir pemain-pemain lain seperti Delaney, Wolves, mereka bisa punya kesempatan untuk memberikan sumbangsih lebih terhadap tim Denmark tersebut. Ya mungkin Wallace juga akan lebih memperketat pergerakan Damsgaard ya. Sudah pasti. Ini akan jadi perhatian pemain tersebut. Oke, terima kasih ulasannya, prediksinya. Oke, Bung Gusdo. Oke, kita lewat dulu yang satu ini, Bung Abo. Oke, mangga. Oke nih, Bung Abo. Setelah Wallace dan Denmark, ada pertandingan yang tidak kalah menarik. Tidak kalah menarik. Italia melawan Austria. Kita jangan ke Italia dulu lah, ke Austria dulu dong. Oke. Kita Kenapa tidak mau langsung bicara tentang karena Italia? Kalau bicara Italia, kita udah yakin dan udah tahu bisa menghancurkan Austria. Maaf nih tim Austria. Hati-hati. Oke, kita bicara Austria dulu. Austria kita salah memprediksi nih. Banyak yang salah prediksi. Ukraina melawan Austria terakhir. Kita menjagokan Ukraina. Tapi secara mengejutkan, Austria bisa mengalahkan Ukraina. Dan pasukan Andriy Shevchenko pun terpaksa pulang dong. Seperti itu. Nih, kira-kira nih, Austria akan seperti apa ketika menghadapi Italia? Sementara Italia kan meraih poin sempurna. 3 kali main, 3 kali kemenangan. 3-0, 3-0, 1-0 kan luar biasa itu Italia. Oke, Bung Gusdo. Kita bahas ya sekarang ya. Oke, boleh. Austria. Kita berbicara Austria. Austria kemarin juga sama seperti yang sudah kita bicarakan bahwa tim Austria juga tidak menjadi tidak diperhitungkan lah sama kita ya. Betul. Ternyata mereka bisa berbuat lebih. Ya itu tadi. Ketika mereka di fase pertama pertandingan pertama mereka sedikit bukan nervous lah ya Bung ya, mungkin sedikit kedodoran lah ya, sampai akhirnya mereka bisa keluar dari tekanan sendiri, akhirnya mereka bisa menyelesaikan babak kualifikasi dan hasilnya sangat luar biasa buat tim Austria. Saya pikir juga tetap Italia harus hati-hati. Ya, betul. Pertandingan 3 kali di babak kualifikasi dengan sapu bersih, itu juga menjadi kepercayaan diri buat tim Italia. Tapi saya tetap akan mengingatkan bahwa tim Italia sendiri juga jangan terlalu overconfident. Bahwa Austria nanti bisa memberikan perlawanan yang sangat luar biasa buat tim Italia ya Bung ya. Karena di pertandingan terakhir juga Italia istilahnya para pemain yang lapis kedua lah, tidak menurunkan full para pemain intinya. Dan bahkan hanya bisa mencetak 1 gol dari set piece. Seperti itu. Sementara Austria kan kalau kita bilang mungkin Austria pemainnya yang itu aja, yang baku gitu. Ya, mungkin masih selevel sama Turki, sama Swiss. Jadi kalau kita bicara sepak bola Italia dan Austria, bukan mengecilkan Austria, Italia mungkin akan lebih unggul. Betul. Memang secara matematisnya memang seperti itu ya Bung ya. Saya akan melihat dari masalah recovery pemain. Saya pikir timnas Italia mereka lebih banyak waktunya istirahat. Maksudnya banyak waktu buat mereka, recovery-nya sangat banyak. Kalau dari jamnya, ketika timnas Austria bermain, tim Italia kan pemain inti-intinya tidak dimainkan. Otomatis banyak waktu untuk istirahatnya. Lebih bugar lah Bung ya. Lebih bugar. Dan sekarang juga mereka tidak ada alasan lagi untuk tidak bugar. Karena sudah mendapatkan waktu yang istirahat begitu banyak. Sebetulnya itu secara psikologi itu menjadi keuntungan buat tim Italia. Jadi tim Italia ini saya berharap kalau toh memang mereka sudah bisa bisa lebih segar lagi untuk pertandingan berikutnya melawan tim Austria, jangan sampai kemasukan di menit-menit awal. Sudah pasti itu, jangan sampai. Kalau kemasukan menit awal saya pikir Italia akan sedikit punya problem. Ini Bung Abo mengatakan jangan kemasukan di menit awal. Sementara kita juga tahu nih di Italia ada Immobile dan Berardi. Itu 3 striker sama Insigne. Gitu.
tiga striker yang istilahnya cukup padu dan produktif. 4-3-3 ya. Iya, 4-3-3. Italia masih menggunakan formasi 4-3-3 sampai di pertandingan ketiga. Dan ini Mancini betul-betul bisa merubah, dan ketiga striker ini begitu padu, begitu gacor, istilahnya seperti itu. Nah, Austria sendiri bakal kedodoran nggak nih? Nah, iya. Saya punya pemikiran seperti ini ya Bung Gustul ya. Ketika Immobile, Berardi sama Insight ini ketiganya diturunkan bersama-sama, saya pikir tumpuan mereka itu tumpuan timnas Italia itu ada di pundak mereka. Ketika striker-striker lain juga kurang mendapatkan kesempatan, saya pikir mereka sudah membangun chemistry yang sangat luar biasa. Dan ketiga pemain tersebut pun bermain di Liga Italia. Yang jelas sudah pasti seperti itu ya Bung ya. Dan dari ketiga pemain tersebut saya pikir mereka sudah punya komitmen bahwa ketika kita mendapatkan kepercayaan bertiga bermain, saya pikir bendera Italia, masyarakat atau negara di Italia bergantung kepada kita. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa saling bahu-membahu untuk bisa memberikan sumbangsi lebih terhadap timnas Italia. Jadi tim Austria pun saya tetap punya pemikiran bahwa mereka jangan sampai lengah, jangan sampai hilang fokus. Sekecil apapun peluang buat ketiga striker ini pasti akan dimanfaatkan. Itu dari striker. Sekarang Italia juga, pertahanan Italia yang digalang sama Chiellini ini, mereka belum 3 pertandingan belum kebobolan. Clean sheet. Yang digalang Chiellini itu ya. Walaupun udah berumur, mungkin dia kapten juga ya. Mancini tidak salah memilih Chiellini. Sulit nggak nih buat striker Austria menembus pertahanan? Sudah pasti. Ketika Chiellini diduetkan dengan Bonucci, ya kan? Ya betul. Nah, mereka kan sama-sama dari klub yang sama, Juventus. Jadi chemistry mereka sudah mungkin terbangun sangat luar biasa ya. Mereka sudah sama-sama saling mengetahui, mereka sudah sama-sama saling bisa cover ya Bung ya. Bagaimana caranya supaya gawang kita tidak kebobolan. Dan betul apa yang dikatakan Bung Gustul tadi bahwa mereka clean sheet, tidak ada sedikit pun peluang Italia sampai kebobolan. Betul. Saya tetap punya keyakinan bahwa Italia malam ini pun pasti clean sheet. Mereka masih tidak akan kebobolan ya Bung. Kalau kita bicara lini belakang, mungkin Austria juga punya David Alaba. Dia begitu pengalamannya luar biasa, bermain di klub-klub besar. Tapi Alaba juga tidak bisa bermain sendiri karena ketika lawan Belanda kalau tidak salah dia membuat kesalahan yang akhirnya Belanda mendapatkan hadiah penalti. Gimana nih nanti kira-kira Alaba nih? Meredam 3 striker ini nih. Ini bisa jadi karena Alaba sendiri juga dia punya beban besar ya dengan nama besar yang begitu sudah melegenda lah ya di Austria. Dia sudah malang melintang di klub Eropa. Saya pikir juga itu menjadi ketika melakukan pelanggaran itu pun itu sudah menjadi rasa frustasi dia ya. Rasa frustasi yang selama ini mungkin ingin supaya teman-temannya ayo sama-sama kita push lah, sama-sama kita bisa menekan tim lawan dan itu mungkin di luar harapan dia. Jadi kadang-kadang seperti itu ya Bung ya. Ketika di tim nasional, ketika satu pemain yang mungkin sudah punya pamor yang sangat luar biasa, dia tidak bisa berbuat banyak, sampai akhirnya juga yang keluar pasti ya kadang-kadang di emosinya ataupun ya hilang fokusnya juga. Sepertilah Bung sosok Alaba juga. Jadi dia juga tidak bisa dengan Alaba sendiri, tetap yang lainnya tetap harus bisa mendukung. Setiap lini harus bisa mendukung harus bisa mendukung dia. Jadi peran Alaba itu sebetulnya harus lebih besar. Kalau yang lain cuma 100%, dia harus 200%. Seperti itu ya Bung. Siap. Jadi pada intinya kalau kita pingin keuntungan gede, beli yang murah, jual yang mahal. Itu Alaba. Oh itu Laba ya? Laba. Laba mah bukannya yang sering itu mah kanguru. Oke, Bang Abo, ya kita langsung saja ke prediksi skor. Mungkin ya orang-orang yang biasa
nonton kita ya. Nonton kita. Oh, prediksinya gimana nih? Oke. Pertandingan pertama nih. Pertandingan pertama malam ini timnas Wales Dan ketemu Denmark. Saya tetap punya keinginan bahwa Denmark bisa menguasai pertandingan malam ini dan Betul. Denmark pun saya bukan yakin, tapi saya punya insting bahwa Denmark masih tetap bisa memenangkan pertandingan. Oke. Skor saya masih punya keinginan 2-0. 2-0. Oke, kalau saya pribadi Wales Denmark 2 kali 45 menit akan berakhir imbang. Oke. Jadi berarti Bung Gusdul punya pemikiran bahwa Itu akan seri. terjadi adu penalti. Enggak, perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu. Ya, saya nggak ngitung. Saya 2 kali 45 menit 0-0. remis. Gitu. Luar biasa. Jadi ada perpanjangan waktu ya? Ada perpanjangan waktu. Gitu. Oke, sah-sah saja. Sah duet kan, kita. sah kan. Sah dong, ini Sah. udah sah, ini udah dipakai, ini udah ranking. Kacau. Oke, pertandingan kedua nih. Pertandingan kedua. Italia Austria. Oke, pertandingan kedua. Italia kemarin begitu dikdaya di babak kualifikasi. Bukan kualifikasi. Penyisihan grup. Babak penyisihan grup, mereka begitu clean sheet, mereka juga begitu banyak mencetak gol dari ketiga pemain tersebut. Saya pikir juga malam ini mereka tetap bisa memenangkan pertandingan. Oke. Skor saya masih tetap punya keyakinan 2-0. Oke. Tadi saya mau ngejawab 2-0. Ya, untung nggak sama saya dikasih kesempatan ngomong duluan. Kalau nggak nanti ngikutin lagi. Ya udah deh, saya juga Itali tapi 3-0 nih. 3-0-nya terpaksa. 3-0. Oke. Oke, terima kasih Bung Abo Sama-sama, untuk Bung dua pertandingan malam ini. Ya. Ulasan dan Jangan prediksinya. lupa nonton bahwa malam ini akan pertandingan bisa bikin tegang, Oke. bikin seru yang jelasnya dan Bikin jantungan. dan bikin kejutan Bikin sudah kejutan, pasti keempat tim ini. Oke. Oke, Bung Gusdul. Oke, terima kasih ulasannya. Sama-sama, Bung Gusdul. Dan sampai ketemu mungkin besok di pertandingan. Ada 2 pertandingan lagi. Oke. Mudah-mudahan pertandingan nanti malam kita benar-benar menebaknya. Oke. Dan saya sudah datang ke sini, saya tidak mau cuci muka pakai ini. Oke. Saya tidak bikin janji, tidak bikin najar. Oke, Bung Abo. Siap, Sampai ketemu. Sampai ketemu Ya. besok lagi ya. Oke, bobotoh salam dunia, itu dia ulasan dari Bung Abo di prediksi duet maut Piala Eropa bareng Super Soccer. Sampai ketemu lagi besok di waktu dan jam yang sama. Saya pamit.